Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akura Official, vlognya Okta. Jadi kita lagi di kamar, lagi nunggu buka dan sekarang masih sekitar jam 6, jadi masih sekitar 3 jam setengahan lagi. Dan sekarang kita mau berbagi cerita atau sharing tentang how we met atau gimana kita ketemu. Jadi kayak banyak mungkin pertanyaan, terus orang penasaran gimana Indonesia, aku dari Bandung bisa ketemu Banggul dari Tali. Jadi cerita ini bermula dari tahun 2016. Aku lupa itu sekitar awal Maret atau akhir Februari. It's forget it's last February or March. Jadi kita ketemu online, Facebook. Pertama kenal sih temennya, terus ngeliat dia profilnya orang Itali, dan aku sebelum-sebelumnya ngefans banget sama Valentino Rossi. Jadi aku fans beratnya Valentino Rossi. Terus ada orang Itali, profil picture-nya warna lagi malam hari, terus dia kayak pakai jaket kuning, jadi penasaran. Terus aku say hello. It was me, right? Yeah. First First time. say hello. Jadi aku duluan yang say hello ke dia, ngirim pertemanan, terus chat. I say hello, how are you? And how you feel when Indonesian girl with hijab chat you first time? I was a bit surprised because I never expect a Muslim girl would write me first, mostly because of religious limitation. So I was a bit shocked. Jadi dia rada shock gitu, soalnya ini berhubungan sama dia yang bales chatnya aku tuh kayak singkat, padat, jelas, kayak judes gitu gimana gitu, tapi kayak dia masih mau bales walaupun jadi aku terus chat, nanyain aja sampai akhirnya kita tiap hari chat tapi masih di sosial media. Dan suatu hari si Bang Bul, he asked my number. Yes, Why you ask my number? because after some chat with you, I wanted hear your voice. I was just curious at that time. Jadi dia kayak minta nomor WA aku, terus kayak nanya gitu, aku bisa telepon kamu nggak? Waktu itu lagi malam-malam di Indonesia, kayaknya di dia siang. Terus kata aku oke, bisa. Kenapa mau telepon? Terus kata dia pengen dengar suara kamu aja, mungkin dia memastikan aku cowok. You want make sure I'm boy or the? Oh, So just curious. yeah, just curious. Jadi dia penasaran, tapi cuma singkat aja sih, cuma lagi ngapain, terus karena itu malam jadi cuma bentar, nggak kurang dari 5 menit. Selanjutnya terus-terusan kita chat intens di WhatsApp kayak tiap hari gitu, dan mulai dekat, tapi kayak belum pacaran atau gimana, kayak beneran teman aja, sharing kayak tiap hari, nanya lagi ngapain, terus sibuk apa, kayak gitu. In that term we just chat like a friend, right? Yeah, at the beginning, yes. Then after that you say to me you want come to Indonesia. Yes. Jadi dia di waktu itu kan awal Maret sampai Mei, dia ngomong aku mau liburan ke Indonesia, aku mau datang, terus ketemu kamu. Terus karena itu kayak masih teman, jadi kayak PDKT-an tapi belum pacaran, jadi kayak oke. Kita lihat ini jauh-jauh di Itali beneran mau datang atau ketemu aku, dan sambil liburan. Dia rencananya datang mau Agustus, you are come in Agustus. Yes. Itu dia datang sekitar Agustus tanggal 2 kalau nggak salah. Terus aku jemput di Jakarta, karena kan
aku di Bandung, terus aku kerja di Bandung dan ngekos juga di Bandung karena rumah aku sebenarnya di Cililin, jadi itu kayak Kabupaten Bandung Barat. Dan kita akhirnya ketemu di Jakarta pertama kali. Kayak aku juga shock sih, kayak pertama kali lihat dia tuh kayak putih banget. And you are wearing yellow t-shirt. Yes. And how you feel when you first landed in Jakarta? Well, it was super hot. Like gate of hell. Jadi dia mungkin dari pesawat terus keluar ketemu aku, terus dia kayak pertama kali bilang, "Hi, we are in gate of hell, is super hot." Jadi karena panas banget Jakarta, but Bandung is better. Yes, way better. Jadi kita ngabisin waktunya di Bandung karena waktu itu dia libur sebulan, tapi kan aku masih kerja, jadi nggak bisa libur. Jadi aku ketemu dia abis pulang kerja, terus cuma kayak di Bandung kayak ke mall, makan, terus ke nonton. We are watching, right? Yeah. Mostly. Movies. Terus kayak di weekend kita pergi ke tempat wisata yang ada di Bandung, dan aku cobain semua makanan Indonesia ke dia, dan dia alhamdulillahnya sih bukan orang yang pilih-pilih, jadi kayak mau coba dulu sebelum kayak bilang suka atau nggak suka, atau dari lihat aja. Jadi dia mau cobain. And what do you think about Indonesian food? At the beginning it was really hard to enjoy it because it was super spicy. Is I think 10 times more spicy than Italian food. But little by little I started to really enjoy it, and now I love most of Indonesian food. And what's your favorite? I don't have a favorite. I like things like sate, martabak, solondo, what else? Chilok. Chilok is one of my favorite. Simple, but we don't have something like that in Italy, so it's really good for me. Oke, jadi di Italia emang nggak ada sejenis kayak mendekati cilok. Terus yang lucu adalah aku bikinin cilok kuah, terus makannya pakai nasi. Dan waktu teman-teman aku tahu, kayak pada komentar, "Lu malu-maluin orang Indonesia, itu bule dikasih makan cilok kuah terus pakai nasi." Jadi karbo plus karbo, tapi dia suka banget. Alhamdulillahnya dia suka. Terus setelah sebulan, sekitar 2 September dia balik lagi ke Italy. You are back in Italy, right? Yes. Tapi setelah itu dia kayak kayak lost contact, terus dia jarang balas-balas chat aku, kayak jaga jarak gitu. Dan kita tanya alasannya kenapa dia tiba-tiba seperti itu. So why you are like keep distant on me after you are back to Italy? At the beginning, when I back to Italy, I was a little bit afraid about a possible long-term relationship, long-distance relationship. Sorry, and that's why at the beginning I was a little bit cold and not chatting much. But after a few weeks, I started to miss her, and so I started to write again a lot. Oke, jadi dia kayak mikir-mikir kali ya, mau dia ngerasa cocok sama aku, tapi mungkin karena jarak, terus perbedaan budaya, agama pula, jadi dia mungkin mikir kayak takut ini berhasil apa enggak, atau kedepannya kita kalau cuma main-main kan sayang. Tapi ternyata dia yang nggak chat aku, dia yang kangen aku. And after that you back to Indonesia in December. In December. Jadi dia balik lagi karena kangen mungkin. Dia balik lagi Desember sekitar 2 minggu. Dan kita putusin buat jalan-jalan ke Thailand. We are on vacation. Yes, in Thailand. Ke Thailand selama 2 atau 3 hari. Aku lupa 3 atau 4 hari ya. Jadi lumayan, aku jalan-jalan gratis, dan itu pertama kali aku jalan-jalan ke luar negeri. Dan sebelumnya pas September kita udah mulai intens lagi. Dia kayak
ngasih tahu aku coba bikin paspor karena aku belum pernah punya paspor. Terus dia mau ngajakin aku jalan-jalan, jadi kita jalan-jalan ke Itali. Dan setelah itu dia balik lagi ke Italy. And after that we are in relationship, right? Yes, after December, yeah. Yeah, but it's a little bit weird because it's like something you are not asking, right? We just let Yeah, it it was flow. let it go. Let it go. Jadi nggak ada istilah would you be my girlfriend or something like that. Jadi kayak oke, kita hubungan serius kayak pacaran gitu, tapi dia nggak menyatakan menyatakan atau meminta aku jadi pacarnya. Jadi cuma ya udah gitu, jalan aja. Setelah itu dia balik lagi. Before you are back in August I come, not right? Yes, I think you visit me in Italy. Oke, jadi karena itu dari Januari tuh ke Agustus tuh lama, karena dia cuma bisa ngunjungin aku 2 kali, di Agustus sama Desember. Jadi dia minta aku waktu itu kayak Juni apa Juli gitu untuk datang ke Italia, dan itu prosesnya cukup melelahkan untuk seorang Indonesia datang ke Italia karena banyak persyaratannya ketat, nggak kayak Bang Bul. Dia datang ke Indonesia ya cuma datang, visanya on arrival. You are easy right to come to Indonesia. Yeah, for me it's easy. Kalau buat aku itu sedikit susah, tricky. Jadi aku harus bikin visa, dan bikin visanya kayak harus ada persyaratannya. Waktu itu persyaratannya harus ada deposit sejumlah uang, waktu itu sekitar 50 apa 30 juta. Tapi dibantu sama dia karena kayak dia nyimpen uang di aku, nanti ditarik lagi. Jadi nggak dikasih, cuma nyimpen aja. Dan selanjutnya persyaratannya kayak ada dia harus ngirimin surat sebagai penjamin aku bahwa kayak we are in relationship, dan dia bakal nanggung biaya hidup aku di Itali. Jadi itu cukup panjang. Mungkin kalau kalian berminat bisa nanti komen, aku bakal jelasin gimana cara bikin visa dan tips and triknya supaya bisa lolos visanya ke Itali. Karena untuk pertama kali itu rada sulit, banyak juga yang ditolak. Selanjutnya visit you like 2 weeks, right? Yes, 2 weeks. Aku ketemu dia selama 2 minggu di Itali, dan aku tinggal di rumah mamanya. Aku ketemu orang tuanya, dan aku balik lagi, dia balik lagi di Agustus. Terus selanjutnya dia balik lagi di Desember, itu 2017. Dan selanjutnya di 2018 itu kayak lumayan loncatan besar untuk hubungan kita, karena dia memutuskan untuk convert to Islam. Jadi menjawab orang-orang kayak kadang orang nanya, Muslim ya karena mau nikah, jadi why convert to Islam? For Allah. Oke, jadi dia jawabannya adalah dia convert to Islam atau Muslim karena dia tersentuh dengan Islam. Jadi bukan karena mau nikah sama aku, karena aku nggak pernah minta dia untuk masuk Muslim, jadi Islam, karena itu mungkin hal pribadi, terus kayak berat juga. Jadi kita cuma ngebiarin hubungan kita ya berjalan aja gitu. Dan setelah itu setelah dia convert itu di Italia itu kayak dia kayak meyakini bahwa hubungan itu setelah 3 tahun berjalan baik bisa ke jenjang selanjutnya kayak menikah. Terus aku kayak rada ini sampai nunggu 3 tahun, terus kalau nggak cocok ya udah bubar gitu. Sempet bikin bete, bikin senewan. So you're like have believe after 3 years if you are in good relationship you can like marriage. Yes, it's not exactly a tradition or a rule, but
let's say it's a minimum after 3 years of a relationship, you should know already enough or about your girlfriend or boyfriend to know if you can have something like a wedding, like a family. Oke, jadi itu 2018 rada bete karena itu akunya rada bete karena harus sekitar 3 tahun, tapi gak tau kenapa ya dia kayak waktu itu aku bawa ke rumah untuk kedua kalinya ketemu orang tua, dan dia kayak menyatakan mau menikah dengan aku. Terus we are like planning wedding at August 2008, right? Yes. Ya, jadi kita udah ada kayak bukan rencana, tapi kayak oke, kita bakal nikah untuk tahun depan di Agustus 2018, dan dia datang lagi Desember 2018. Waktu itu aku juga sempat sakit, jadi sempat kayak operasi, dan dia dengan baiknya menemani dengan sabar. Dan pas Januari sebelum dia pulang, kita putusin buat serius mikirin konsep pernikahan, terus nikahnya mau kayak gimana dan lain-lain, persiapannya. Dan sempat kita di 4 Januari kita melakukan pre-wedding. We are make pre-wedding in January. Yes. 2009. Jadi 19. Jadi di 2019 kita Januari melakukan pre-wedding, karena dia datang lagi kan Agustus, terus kita rencana nikah tuh 2019 di 7 Agustus, karena dia kan waktunya panjang tuh liburnya, jadi lebih enak untuk setelah wedding lebih nyantai daripada dia pulang lagi, karena setelah wedding aku nggak bisa ikut dia. So we are married in 7 Agustus 2009. 19, sorry. And what you make choose me to become your wife? I would say Make all sure. the small things, like we enjoy same stuff, like going to cinema, walking outside, maybe visit a natural place like a park, or we enjoy having food together. I enjoy her as a cook. When she cooks, she is really good. And I like her because she is funny, open-minded, serious, and that's it. Oke, jadi itu hal-hal kecil yang bikin si Bang Bul yakin buat nikahin aku, dan hal yang bikin aku yakin nerima ini bule dari Itali buat jadi suami aku, karena dia tuh orangnya kayak lebih penyabar, terus gak gampang marah. Kadang aku kayak orangnya apa-apa mau cepat atau gak mau lelet, tapi dia kayak sabar banget, gak pernah marah, dan selalu merhatiin hal kecil. Jadi itu yang aku suka. Jadi kayak oke, kayaknya bisa untuk jadi calon suami yang baik. Perhatian banget dia. Dan waktu aku sakit dia juga kayak nemenin, terus support aku. Dan setelah itu ya beginilah, jadi kita we are husband and wife. And how in this moment, are you happy with me have an Indonesian wife? Yes, I'm very happy. Jadi dia bahagia, alhamdulillah. Sekarang berarti kita masuk dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kurang lebih 9 bulan kita nikah. Dan alhamdulillah kita lagi menunggu ini si kecil karena aku lagi ngandung udah masuk 38 minggu. Jadi alhamdulillah we expect baby, right? Yes. Expecting baby. Dan kita dikasih cepat, jadi nikah
7 Agustus, 20 Agustus sudah dinyatakan positif. Karena itu terakhir aku dapat mens. Jadi alhamdulillah, kita pasangan yang happy. Doain selalu happy, selalu sakinah, mawadah, warohmah. Terus buat kalian yang di luaran sana pejuang LDR, kalau kalian yakin, percaya, kalian pasti bisa melaluinya. Dan si Bang Boy juga bukan tipe bule yang romantis atau gimana, tapi dia adalah orang yang kalau udah serius dia bakal memperjuangkan. Jadi semoga kalian di luar sana pejuang LDR semangat untuk LDR-nya, terutama untuk para LDR dengan orang Itali. It's worth it because he's amazing. Italian is amazing. They are kayak, mereka tuh kayak sabar, lebih patient, jadi kayak gak gampang marah juga, lebih lembut dan perhatian. Semoga kalian beruntung kayak aku sama Bang Bul bisa sampai ke jenjang pernikahan. Dan terima kasih udah nonton video ini. Selanjutnya jangan lupa selalu support channel kita berdua dengan komen, Like, and subscribe. Bye Bye-bye. bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrivederci.